Saya percaya kabar kalian semuanya baik-baik saja, amin. Sebenarnya bosan di rumah pasti ya, stay at home, belajar juga di rumah. Tapi sebenarnya di rumah bisa melakukan berbagai aktivitas juga. Coba Moti kasih saran aktivitas apa aja yang biasa kamu lakukan di rumah? Banyak ya, mungkin bisa membantu mamanya di rumah, mamanya yang lagi bersihin rumah ya bantu-bantu aja, banyak. Misalnya bisa juga latihan musik kalau kayak aku atau baca buku biar tambah pengetahuan. Wih, keren. Kalau Kak Tasya ngapain biasanya di rumah Kak Tasya? Biasanya bantu masak. Bohong, Kak Tasya bohong ya, Kak Tasya bohong. Oke, sore ini sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kalian kalau di rumah tetap berdiri, kita mau lompat-lompat, oke? Come on. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar dimanapun kami berada, apapun kondisi kami Tuhan,
Sebagai anak-anak muda kami mau menjadi terang, Tuhan. Kami mau menjadi garam Tuhan. Di rumah kami, dimanapun Tuhan. Kami mau terus jadi itu Tuhan. Yes Lord. Kami mau menaikkan pujian kami, nyanyian kami untuk mengharumkan nama. Sejukkan siang, hangatkan malam, aman dan puaslah jiwaku yang dengar seruan dan genapi firman, penuhi tubuh jiwa ruhku. Bersamamu ada kekuatan, ada penyertaan, kemenangan, tinggal dalam hadiratmu. Bawa pengharapan, bawa pemulihan, dan perubahan. Dan hanya Kau Tuhan yang berperang atasku. Segala kuasa kan tunduk di kaki-Mu. Lautan terbelah, matahari tegak terdiam, ku takjub akan kuasa-Mu. Berdaulat atasku, panji dan keselamatan. Oh, katakan bersamamu ada kekuatan. Come on. Oh, ada kemenangan. Oh, hadiratmu. Oh, pemulihan Tuhan. Bawa perubahan. Engkaulah pelita atas jalan-jalan kami Tuhan. Tidak ada hal yang membuat kami takut dan gentar, sebab anak Allah seperti anak panah di tangan pahlawan. Kami begitu tajam Tuhan. Sebab penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami.
Everybody sing it out. Penyertaanmu di setiap langkahku, kuat dan teguhkan hatiku. Tak pernah gagal, oh penyertaanmu, penuh kuasa, amanku dalam naunganmu. Oh terima kasih Tuhan. Serukan sama-sama. Katakan bersamamu, bersamamu ada kekuatan, ada penyertaan. Oh yeah, oh hadiratmu, pemulihan, kau perubahan. Bersamamu let's worship Jesus. Ada ada kemenangan. Yes. Kau memulihkan Tuhan. Penyertaanmu di setiap langkahku, tak pernah gagal, tak pernah gagal Tuhan. Ku kagumkan perbuatanmu, ku kagumkan kebesaranmu Tuhan, yang kau lakukan tidak mampu diukur oleh setiap kami Tuhan, tidak mampu diukur oleh kekuatan kami Tuhan. Kau begitu sempurna, kami menyembahmu, sebab kau layak Tuhan, sebab kau layak Bapa, kau Bapa yang baik. Oh, kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik. Kau Allah yang setia, rencana dan janjimu tak pernah gagal, tak pernah gagal.
love you, Jesus. We believe in your promise, God. Oh, oh, oh. Sing with me, yeah. Oh, 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 oh. I see you do it again, my Lord. Yes. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You never fail me yet, and you never fail me yet. I never will forget. Halo teman-teman IG, jadi hari ini aku dikasih kesempatan buat bisa sharing sama kalian. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang baik yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan, atas kasih setiamu, atas kesehatan yang telah kau beri hingga pada saat ini Bapa. Kami tahu Tuhan di tengah situasi ini tidak memungkinkan kami untuk bisa berkumpul bersama, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan di tengah situasi ini Engkau telah mempersiapkan sesuatu yang besar buat kami ya Bapa. Engkau tuntun kami, Engkau lindungi kami, Engkau jaga orang-orang yang di luar sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, pasti kalian tidak asing lagi dengan yang namanya Corona atau enggak COVID-19. Gak ada yang sangka bisa sampai ke negara-negara, apalagi sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke kota Batam ini. Semuanya itu punya peran dan fungsi masing-masing. Dokter untuk menyembuhkan pasien, polisi untuk patroli demi keamanan masyarakat, pemerintah juga mengambil keputusan untuk melakukan lockdown, social distancing, dan menghimbau masyarakat untuk bisa stay at home. Nah, kita sebagai masyarakat fungsinya untuk menuruti
untuk taat kepada pemerintah. Karena teman-teman di Roma 13 ayat 1 sendiri, di situ dikatakan bahwa kita harus takluk kepada pemerintah kita, karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Jadi teman-teman jangan bandel, stay at home aja deh. Bicara pas awal corona, rata-rata itu semua orang senang. Kenapa enggak? Bisa kerja di rumah, waktu lebih fleksibel. Terus apalagi yang teman-teman senangi, tidak sekolah, tidak ketemu guru, bisa bangun siang. Tapi perlahan dari waktu ke waktu orang mulai mengeluh, gaji kurang setengah, tidak bisa kemana-mana, bosan kali di rumah. Apalagi online class itu banyak kali tugasnya, ditambah lagi kita gak ngerti ya kan. Tapi teman-teman, pernah gak sih kalian berpikir bahwa situasi ini sebenarnya sebuah kesempatan dari Tuhan? Karena setiap hal yang terjadi itu semua pasti ada positif dan negatifnya, tergantung dari sudut pandang kita. Kesempatan yang seperti apa? Yang pertama, building relationship atau bangun hubungan. Ya, bangun hubungan dengan keluarga, bangun hubungan dengan Tuhan. Selama ini kalau kalian ditanya, kenapa gak baca Alkitab, kenapa jarang di rumah? Iya kak, banyak aktivitas di luar, banyak PR, banyak tugas, gak ada waktu, banyak sekali alasan. Tapi sekarang apakah ada alasan? Sekarang kalian punya lebih banyak waktu karena memang aktivitas atau rutinitas yang biasa kita lakukan itu memang sedang dihentikan. Dan teman-teman minggu lalu teman kita Billy ada sharing sesuatu hal yang luar biasa kalau kalian ada lihat, itu berbicara tentang Immanuel. Dan di situ dia bilang bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, God is there. Dan dia juga ada bilang bahwa pengenalan akan Tuhan butuh namanya proses, butuh namanya waktu. Pengenalan akan doi aja butuh namanya proses dan waktu, betul kan? Nah, dan ketika kita sudah mengenal Tuhan, pola pikir kita, cara pandang kita terhadap suatu masalah itu otomatis akan berubah teman-teman. Jadi teman-teman, yang namanya bangun hubungan sama Tuhan itu sangat penting. Karena manusia itu bukan hidup secara jasmani doang, kita butuh namanya rohani. Dan teman-teman percayalah, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Dia itu Bapa kita. Selanjutnya, bangun hubungan dan keluarga. Teman-teman di lingkungan kita, di sekitar kita, siapa sih yang paling mengenal kita? Yang paling mengenal baik buruknya kita dan tempat di mana kita bisa menjadi diri kita apa adanya? Jawabannya keluarga. Tapi teman-teman, dalam satu hari 24 jam, kalian pakai berapa jam untuk bicara secara intim dengan keluarga kalian? Apakah kalian tahu mereka kehidupannya gimana? Apakah kalian tahu mereka perekonomiannya gimana? Apakah kalian tahu mereka sedang berpikir apa, kesulitan apa? Apakah kalian tahu? Aku pernah cerita dengan satu orang. Jadi dia tanya, kok kamu bisa sih sedekat itu sama mamamu? Kok kamu bisa sih cerita semuanya tentang cowok, tentang apa, kehidupanmu dengan orang tuamu? Kok kamu bisa sih sedekat itu sama keluargamu? Terus aku jawab, kamu juga bisa kok. Tapi dia bilang, gak bisa lah, orang tuaku dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, nanti aku adanya kena marah, bla 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 bla. Nah teman-teman, percayalah, semua orang tua itu seperti itu. Bahkan dulu tuh aku kalau diginin doang sama mama langsung nangis. Karena memang dari kecil itu jarang banget sama physical contact kayak gitu. Tapi suatu saat aku terbuka sama mama. Aku bilang, Mi, aku rindu banget bisa digandeng, bisa dicium sama Mami. Terus aku juga rindu banget kalau, kan dulu kan memang aku orangnya aktif, sering manggung. Tapi tidak pernah satupun orang tua tuh datang. Jadi aku bilang, aku rindu lah kalau di suatu saat aku tampil ada kalian berdua. Terus memang karena terbuka itulah, jadi kayak aku perform, terus mereka berdua datang dan aku di sana nangis. Nah, dan menurutku itu pendekatan itu dimulai ketika kita terbuka. Teman-teman, gimana kita bisa dekat dengan keluarga sedangkan ketika hal kecil aja kita tidak lakukan? Contohnya ketika kita berbuat salah, kita minta maaf. Ketika mama sudah masakin, kita bilang terima kasih. Kita bilang sayang mama, I love you mom. Itu merupakan hal kecil yang sebenarnya jarang kita lakukan. Jadi teman-teman, kalau mau dekat dengan keluarga, butuh yang namanya usaha. Butuh proaktif, butuh kita terbuka, butuh kita mengorbankan waktu, dan butuh kita untuk lebih memilih keluarga daripada media sosial. Poin yang kedua adalah planning your future. Nah teman-teman, aku tahu kalau di masa-masa kalian adalah masa-masa dimana kalian bingung dengan hobinya apa, cita-citanya apa, mau kuliah apa, setelah SMA mau ngapain, kerja atau kuliah. Rata-rata pasti bingung. Nih teman-teman, kita baca dulu Lukas 14 ayat 28. Di sini dikatakan bahwa sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya?
Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi teman-teman, yang aku mau bilang adalah masa depan butuh namanya planning. Membuka suatu usaha butuh namanya planning. Semuanya itu butuh namanya planning. Tapi kak, aku gak tahu nih cita-citaku apa, hobiku apa yang aku mau, apa yang aku senangi. Aku gak tahu kak. Nah, itu dia teman-teman. Sekarang kalian punya lebih banyak waktu. Kalian bisa pakai waktu itu semaksimal mungkin untuk mencari tahu apa yang kalian suka, apa yang kalian minat, apa yang kalian mau kembangkan. Kalian suka ngedance, silakan kembangkan potensi kalian. Kalian mau masuk perkuliahan negeri, silakan kalian belajar, persiapkan diri kalian semaksimal mungkin dengan waktu yang ada. Kalian ingin jadi makeup artist, kalian ingin jadi YouTuber, silakan explore yourself, explore dengan internet, dengan media sosial yang ada. Dan juga kalian bisa mencoba hal-hal yang baru atau hal-hal yang selama ini kalian pengen lakukan. Karena gini teman-teman, selama ini kita terlalu fokus dengan rutinitas kita dan melupakan hal yang sebenarnya penting, yaitu masa depan kita. Kita banyak menghabiskan waktu di sekolah, di pekerjaan, bahkan menghabiskan waktu di media sosial tanpa mempersiapkan masa depan kita. Dan teman-teman, kalian sekarang lebih punya banyak waktu karena memang terlepas dari rutinitas kalian, dan kalian perlu untuk menggunakannya dengan baik. Karena aku percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan semuanya dan akan memberikan ketika kita siap. Dan kesiapan itu butuh yang namanya proses. Untuk menjadi sebuah makanan yang enak, makanan yang sesuai ekspektasi kita, butuh namanya proses masak. Tapi teman-teman, jangan lupa kalau di dalam proses itu butuh namanya campur tangan Tuhan. Mari kita baca Amsal 16 ayat 9. Di sini dikatakan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi teman-teman, balik lagi, kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita siapkan planning kita, biarkan Tuhan yang menentukan langkah kita. Kalian pernah dengar kata-kata ini kan? Do the best and let God do the rest. Kita lakukan sebaik kita dan biarkanlah Tuhan yang menyelesaikannya. Tapi teman-teman, yang sebenarnya menjadi pergumulan itu adalah ketika kita sudah memplanningnya dengan baik, tetapi rencana Tuhan itu memang tidak sesuai dengan planning kita. Nih teman-teman, contohnya ini ya. Kalian semua pasti rata-rata pada tahu kalau misalnya dulu aku tuh mau perkuliahan di negeri, menjadi apoteker atau enggak jadi dokter. Cuman ya sekarang ini aku di Batam, padahal sudah doa di gereja, padahal sudah mengikuti SBMPTN sampai ke Tanjung Pinang, pokoknya semua sudah aku lakukan. Tetapi memang bukan rencana Tuhan untuk aku ditempatkan di perkuliahan negeri itu. Nah teman-teman, kita baca dulu di Keluaran 2 ayat 3. Singkat cerita, pas itu Mesir lagi menindas orang Israel, dan Firaun bilang kalau untuk membunuh semua anak laki-laki, yang anak perempuan dibiarkan hidup aja. Nah Musa lahir, terus dilihatnya cantik, ya udah disembunyiin dulu, tetapi lama-kelamaan tidak bisa disembunyiin lagi, jadi mau ditaruh di sungai, lalu nanti selanjutnya Firaun akan mengambilnya. Nah kita baca dulu di ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Nah yang menjadi pertanyaanku ketika membaca ayat ini adalah, Musa diletakkan di tepi teberau, di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Maksudnya apa? Di tengah-tengah tapi di tepi. Nah, ketika aku membacanya ulang, aku mulai mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan rencanakan itu strategis. Nah, teman-teman, maksudnya strategis di sini adalah, bayangin deh kalau misalnya Musa diletakkan di tepi sungai Nil, akan dimakan buaya mungkin. Dan kalau Musa diletakkan di tengah-tengah sungai Teberau, mungkin akan hanyut oleh arus. Jadi Tuhan meletakkan itu sebenar-benar strategis, sehingga ketika dia Firaun langsung mendengar. Nah yang mau aku bawa adalah Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu, menyiapkan masa depan kita secara strategis. Ketika kalian inginnya menjadi A, tetapi Tuhan letakkan kalian misalnya di bidang politik, kalian akan
lebih dahsyat di sana, mungkin bisa menjadi decision maker, atau misalnya kalian ingin menjadi dokter, tetapi Tuhan letakkan kalian untuk berkarya. Mungkin sekali berkarya kalian akan dilihat banyak orang, kalian akan didengar banyak orang. Nah, teman-teman, ketika ditanya apakah kamu sempat kecewa dengan Tuhan, tentu aku sempat kecewa dengan Tuhan. Tetapi balik lagi, ketika kita mengenal dengan Tuhan, pola pikir, cara pikir kita terhadap suatu masalah itu berubah. Di sini aku berpikir bahwa meski aku tidak diletakkan di perkuliahan negeri, tapi aku percaya bahwa Tuhan meletakkan aku di Batam sesuai dengan strateginya. Tuhan akan pakai aku secara dahsyat. Lalu yang kakak siapin itu sia-sia dong semua. Teman-teman, kalau kita melakukan hal yang positif, tidak ada yang namanya sia-sia. Kenapa gak sia-sia? Karena ketika persiapan itu aku diproses. Aku dibentuk, aku diproses untuk menjadi lebih dewasa. Dan pas itu teman-teman, aku sangat ingin menjadi dokter, aku sangat ingin menjadi apoteker. Dan semua orang itu kayak punya high hopes gitu sama aku. Dan ketika kita mendengar bahwa kita tidak bisa menjadi dokter, kita belum lulus menjadi apoteker, itu benar-benar sulit untuk menerimanya. Tentu kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, dan benar-benar malu banget di sana. Karena ibarat sudah bilang ke orang-orang, sudah bahkan doa di gereja, doa pelepasan. Dan teman-teman, jujur deh gak bisa dideskripsikan betapa aku bersyukur aku stay di Batam. Dan aku percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkannya, dan Tuhan akan pakai aku lebih lagi ketika aku di Batam. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah Tuhan sudah memberikan sebuah kesempatan buat kalian. Kesempatan buat punya waktu lebih, buat bisa nge-explore diri kalian sendiri, buat bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi setelah 2 bulan ini, apa yang sudah kalian lakukan? Apakah dengan 2 bulan ini kalian hanya Instagraman, YouTubean, TikTokan, dan hanya menghabiskan waktu kalian dengan sia-sia tanpa sesuatu yang bermanfaat? Nah, selanjutnya teman-teman, jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan ketika kalian sudah memplanningkan sesuatu. Kalian ingat cerita Babel? Mereka mendirikan Babel dengan tujuan untuk menyombongkan diri, untuk bisa menyalahkan Tuhan, untuk bisa menunjukkan bahwa mereka itu hebat tanpa Tuhan. Tapi apa endingnya? Endingnya Tuhan hancurkan itu semua sehingga tujuan mereka itu tidak bisa tercapai. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk memplanningkan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga Tuhan ada di dalam cita-cita kalian, ada di dalam masa depan kalian, ada di dalam segala sesuatu yang kalian lakukan. Seperti lagu ini teman-teman. Selama ku hidup, apapun musim kami, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku Tuhan, ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kiranya masa depan kita bisa terjaga di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah Kau beri di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya baik Engkau beri. Bapak, ajarkan kami untuk berserah, ajarkan kami untuk mengandalkan Engkau di dalam segala segi kehidupan kami Tuhan. Di dalam mempersiapkan masa depan kami, di dalam segala sesuatu, bahkan kondisi sekarang. Ajarkan kami untuk bisa berserah, ajarkan kami untuk bisa bersyukur, ajarkan kami untuk bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Juga anak-anak IG, Engkau berkati juga anak-anak di luar sana ya Tuhan. Engkau tuntun mereka, Engkau lindungi mereka di dalam segala aktivitas mereka ya Bapak. Engkau jaga kesehatan mereka, Engkau jaga keluarga mereka juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk bangun hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan keluarga, mempersiapkan masa depan kalian sesuai dengan firman Tuhan, karena itu jauh lebih bermakna daripada kalian cuma Instagraman, YouTubean, TikTokan, hanya menghabiskan waktu dan sia-sia. Jangan lupa untuk baca Alkitab. Tuhan memberkati, jaga kesehatan, stay safe, di rumah aja ya.